Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak-kakak yang sehat, segar dan bugar di malam hari ini yang cuacanya cukup membuat mata mengantuk ya, karena mayoritas sepertinya cuaca di wilayah Lombok, terutama Lombok Timur dan Lombok Tengah, hujan dari ringan sampai ke sedang. Namun tentu saja ini tidak mengurangi semangat kita 1,5 jam ke depan untuk melakukan kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Sesuai dengan schedule yang ada, kakak-kakak, di malam hari ini kita akan melakukan kegiatan refleksi ya terkait dengan aksi nyata yang kemarin sudah kakak-kakak lakukan. Namun seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan agar kegiatan kita menjadi mendapatkan keberkahan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan untuk kegiatan pembukaan yaitu doa, saya persilahkan kepada Kak Hildan untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Disilahkan Kak Hildan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dalam kondisi suasana yang agak-agak melelahkan seperti yang dibilang Kak Fasil, karena saya baru pulang, alhamdulillah, namun semangat segera membuka walaupun masih menggunakan handphone. Baik, untuk mempersingkat kegiatan pada malam hari ini, izinkan kami untuk memimpin. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada malam hari ini juga menjadi catatan amal ibadah kita. Oleh karena itu, sedikit sejenak merundukkan kepala, mari kita bermunajat kepada Yang Kuasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Semoga Kak Fasil bisa memimpin kami hingga menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Padanya kami persilakan Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Hildan untuk pembukaan yang sudah dibawakan oleh Kak Hildan. Baik kakak-kakak, malam hari ini sesuai dengan schedule yang ada bahwa kegiatan kita malam hari ini yaitu melakukan kegiatan refleksi ya terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing, di mana produk daripada aksi nyata itu berupa upload RPP atau modul ajar dan juga video pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, tentu saja nanti kita akan membagi waktu ini. Jadi malam hari ini kita hanya melakukan kegiatan refleksi secara eh, individu begitu. Jadi nanti kakak-kakak akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan refleksi kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Kurang lebih nanti kita akan memberikan waktu selama 5 menit untuk masing-masing peserta memberikan refleksinya terkait dengan kegiatan aksi nyata yang sudah dilakukan. Nah, untuk masuk kepada panduan refleksi yang nantinya akan dilakukan oleh kakak-kakak selama 5 menit masing-masing orang, saya akan menayangkan share screen terlebih dahulu mekanisme dan model refleksi yang akan digunakan oleh kakak-kakak pada malam hari ini. Oke, sudah terlihat ya kakak-kakak ya di layar.
Baik, kakak-kakak semua di dalam kegiatan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan di kelasnya masing-masing. Kemarin tentu saja banyak hal ya yang kakak-kakak bisa Belum terlihat Kak Fasil. belum ya? Mungkin Sudah. Kalau saya sudah. sinyalnya Kak Eko yang agak lambat ya, Kak Deno ya. Hujan Kak Pasir. Iya. Baik, saya lanjutkan ya kakak-kakak. Jadi berdasarkan kegiatan praktek pembelajaran yang sudah direkam oleh kakak-kakak di kelas dan sekolahnya masing-masing, tentu saja ada banyak hal yang perlu untuk kita dengarkan, ada banyak hal yang perlu kakak-kakak bagi terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kegiatan refleksi kita yang nanti kakak-kakak sampaikan itu kita menggunakan model 3W, yaitu what, so what, dan know what. Di mana kegiatan refleksi ini sebenarnya juga sudah kakak-kakak lakukan ya di kegiatan unggah refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran dari modul 2.1 sampai dengan 2.5 yang kemarin. Namun kegiatan refleksi dengan model 3W yang malam hari ini kita fokus kepada refleksi daripada video pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan. Baik, di sini kakak-kakak bisa lihat di screen bahwa di tahapan 3W ini dari what, so what, dan know what ada memang hal-hal yang kemudian akan menjadi panduan bagi kakak-kakak untuk bisa melakukan kegiatan refleksi nantinya. Nah, di awal nanti kakak-kakak bisa menyampaikan terkait dengan materi apa saja dulu ya, yang diambil di dalam kegiatan aksi nyata kemarin. Ya, kemudian nanti di dalam proses kakak-kakak melakukan refleksi atau berbagi cerita terkait dengan kegiatan praktek pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, kakak-kakak nanti fokus untuk yang pertama terkait dengan tahapan refleksi what, di mana nanti kakak-kakak mampu untuk mendeskripsikan situasi atau keadaan apa yang kakak-kakak temukan di dalam proses pembelajaran. Jadi kondisi atau situasi apa yang kakak-kakak temukan di dalam proses pembelajaran, ya. Jadi nanti di sana kakak-kakak bisa memulai dari kondisi seperti apa ya yang ada, kemudian kakak-kakak lanjutkan proses refleksinya dengan tahapan kedua yaitu so what, di mana nanti kakak-kakak mampu menjelaskan tindakan apa yang kakak ambil dari kondisi yang kakak temukan itu. Nah, tentu saja di dalam proses nanti kakak mengambil sebuah keputusan itu, tentu saja di anu ya kakak-kakak ya, kita fair-fairan saja sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi kondisi apa yang kemarin kakak-kakak temui itu yang kemudian kakak-kakak sampaikan. Nah, kemudian setelah kakak mampu untuk menjelaskan keputusan apa yang kakak ambil dari sesuatu yang kakak temukan, itu kemudian nantinya di tahapan refleksi yang ketiga, yaitu tahapan know what, kakak-kakak mampu melakukan sebuah evaluasi dan perbaikan di dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Tentu saja evaluasi dan proses perbaikan ini kita jadikan sebagai sebuah acuan untuk kita mampu melakukan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi nantinya 3 tahapan ini kakak-kakak bisa jadikan sebagai acuan ya begitu di dalam proses kakak-kakak nanti berbagi cerita atau merefleksikan kegiatan praktek
mengajar yang kemarin sudah kakak-kakak lakukan dalam perekaman videonya. Jadi begitu ya kakak-kakak, malam hari ini hanya itu agenda kita. Jadi nanti tentu saja saya berharap semuanya mampu untuk berbagi cerita dan merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan kemarin agar bisa menjadi sebuah tambahan pengetahuan buat kita dan juga menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi seperti itu kakak-kakak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kemudian kita akan secara random ya, acak nanti kita minta satu persatu dari kakak-kakak melakukan kegiatan refleksinya. Begitu. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan langsung untuk melakukan kegiatan refleksi. Waktunya sangat pendek ya kakak-kakak, hanya 5 menit saja karena kita diberikan waktu hanya 2 JP di dalam proses kegiatan refleksi ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan refleksinya? Oh ya, baik, silakan Kak Hildan, ada yang ingin disampaikan? Sedikit sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan oleh Kak Fasil tadi, ini terkait dengan mengingatkan kita semua supaya betul-betul kita gunakan waktu yang seefisien mungkin dalam waktu kurun 2 jam 2 JP ini supaya bisa kita manfaatkan, supaya jangan sampai membuat rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain jenuh mengikuti kegiatan itu. Itu saja sebagai masukan kami selaku ketua tingkat Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hildan untuk masukannya. Baik, kakak-kakak, silahkan siapa yang ingin memulai pertama untuk melakukan kegiatan refleksi selama 5 menit. Saya berikan waktu, kemudian nanti akan bergiliran, kita akan checklist satu persatu. Mudah-mudahan daripada kegiatan refleksi ini ada hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama. Silakan. Belum ada yang raise hand. Ayo, siapa yang mau maju? Jangan malu-malu. Gitu. Ya, Kak Cepi izin ke belakang. Silakan mungkin yang lain. Atau kita berurut menggunakan absensi begitu. Saya yang menunjuk secara langsung. Oh iya, Kak Nurul sudah ada yang raise hand. Silakan Kak Nurul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum dimulai Kak Nurul izin untuk misalnya Kak Nurul ingin melakukan share screen atau kakak-kakak yang lain ingin melakukan share screen terkait dengan kegiatan refleksinya diperkenankan ya. Saya akan stop sharing dulu agar tidak mengganggu kegiatan. Mohon maaf Kak Fasil, karena saya pakai HP, jadi saya tidak bisa share screen karena sinyal di tempat saya agak ini karena hujan. Oke, baik, silakan Kak Nurul dilanjutkan. Nah, terima kasih Kak Fasil. Di sini saya yang pertama. Nah, jadi mohon masukannya dari kakak-kakak sekalian terkait dengan refleksi yang saya laksanakan. Karena di sini saya masih tahap belajar, jadi masih banyak sekali yang harus saya gali dari apa namanya yang kita laksanakan kegiatan pada refleksi nyata tersebut. Tahap pertama yaitu what, di mana pada tahap ini saya menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang saya laksanakan berdasarkan RPP pada permainan bola kasti lempar tangkap di kelas 6 SD. Tujuannya adalah yang pertama adalah mengembangkan keterampilan bermain kasti dengan penekanan pada kerjasama, strategi, dan ketepatan. Aktivitas pembelajaran seperti biasa yang pertama adalah pendahuluan, yaitu guru memberikan pengantar tentang pemain kasti dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan inti di sini saya membagi siswa untuk menjadi beberapa kelompok tergantung dari tergantung dari
pilihan mereka, karena di sini saya melakukan diferensiasi di antaranya adalah yang memilih untuk lempar tangkap bola melambung, mereka membuat kelompok sendiri, kemudian bola mendatar mereka juga melakukan kelompok sendiri dan bola menyusur. Kemudian melakukan penutup, di mana di sini saya sudah melakukan refleksi bersama anak-anak tentang pengalaman bermain, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, SWOT. Pada tahap ini saya menjelaskan secara rasional keputusan diambil dalam pengajaran yang berdasarkan RPP yang sudah saya buat. Pendahuluan yang pertama adalah pendahuluan yang jelas, yaitu agar siswa memahami permainan kasih dengan baik, aturan yang baik, dan teknik dasar dijelaskan dengan jelas. Yang kedua, pembagian kelompok juga sudah saya jelaskan di atas, yaitu memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar melalui praktek secara langsung. Kemudian adalah observasi dan umpan balik. Di sini guru mengamati permainan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa untuk memperbaiki teknik dan strategi mereka. Kemudian yang terakhir adalah refleksi bersama, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi pengalaman mereka, meningkatkan pemahaman mereka tentang permainan dan merencanakan perbaikan. Yang terakhir adalah know what. Pada tahap ini saya mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran permainan kasih di masa yang akan datang atau di pertemuan yang berikutnya. Yang pertama adalah dalam pendahuluan memastikan bahwa semua siswa benar-benar memahami aturan teknik dasar sebelum mulai bermain. Mungkin dengan demonstrasi atau latihan teknik secara individual. Kemudian adalah pembagian kelompok, menjaga agar kelompok tetap seimbang dalam hal keterampilan, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman bermain yang adil dan menantang. Yang ketiga adalah observasi dan umpan balik, dan di mana di sini adalah untuk meningkatkan efektivitas umpan balik dengan menggunakan video permainan yang menunjukkan poin-poin penting dan area yang perlu diperbaiki. Untuk yang kedepannya kan know what-nya. Kemudian yang terakhir adalah refleksi bersama, yaitu memperdalam sesi refleksi dengan mempertanyakan, memberikan pertanyaan yang lebih dalam dan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam permainan. Itu saja Kak Fasil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nurul untuk kegiatan refleksinya. Jadi mungkin ini ada sesuatu ya yang ingin saya bagi terkait dengan refleksi yang sudah dilakukan oleh Kak Nurul, bahwa di dalam proses kita melakukan praktek pembelajaran yang menjadi acuan bahwa kita mengedepankan proses pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik. Nah, berpusat kepada peserta didik ini dalam arti yang luas bahwa kita memberikan sebuah pembelajaran yang benar-benar mengakomodir daripada segala sesuatu yang ada daripada peserta didik. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi dijelaskan secara ringkas oleh Kak Nurul itu sudah mulai terlihat ya dari kegiatan yang kemudian disebutkan tadi ada kegiatan diferensiasinya begitu. Kemudian tadi memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mencoba begitu atau melakukan aktivitas pembelajaran. Dan ada beberapa tindakan-tindakan lain tadi yang disampaikan Kak Nurul secara ringkas. Nah, itu yang kemudian menjadi titik tekan bagi kita sebagai guru PJOK di dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Memang di dalam proses kita menjadi seorang guru yang benar-benar bisa sempurna, itu menjadi sesuatu yang tentu saja butuh proses. Namun, ketika kemudian dari hasil kegiatan pelatihan ini, ada hal-hal yang bisa kita praktekkan secara sederhana, ada hal-hal yang bisa kita lakukan
kita aplikasikan di dalam proses pembelajaran kita, itu yang memang menjadi harapan daripada kegiatan ini. Jadi seperti itu ya kakak-kakak. Jadi walaupun secara ringkas tadi Kak Nurul sudah kita bisa tangkap di dalam proses pembelajaran yang dilakukan, ya Kak Nurul sudah mampu memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Nurul untuk refleksi dan berbaginya. Selanjutnya kita minta kepada peserta atau kakak-kakak yang lain untuk melanjutkan kegiatan berbagi refleksinya. Silakan. Silakan. Yang lebih atas Kak Eko ini. Silakan Kak Eko, dimulai terlebih dahulu. Silakan. Boleh sih Kak Zainul, tuan dia kan. Boleh, silakan shoot dulu boleh. Enggak masalah, Kak Eko aja duluan. Baik, silakan Kak Eko. Baik, terima kasih. Izin tidak buka layar kakak-kakak karena memang saya pakai kuota ini, bukan pakai internet yang stabil. Baik, terima kasih untuk kegiatan yang sudah saya lakukan kakak-kakak mengenai aksi nyata pada saat kita pembelajaran. Itu untuk posisi pembelajarannya ya biasa yang di dalam aksi nyata yang saya tampilkan itu berupa kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, di mana yang posisi apa yang kita dapatkan atau sudah kita lakukan selama aksi nyata itu, yang pertama pada saat posisi pendahuluan. Posisi itu secara kayak biasa-biasa saja karena ini murid baru, kemudian ada posisi yang kebetulan tidak semua menggunakan seragam olahraga, ada yang beralasan belum dibagikan, kemudian ada yang sudah, ada yang lengkap dan sebagainya, sehingga saya ambil suatu keputusan bahwa pengelompokan untuk kondisi pembelajaran saya saat itu saya kelompokkan karena saya menggunakan metode SEM, jadi Sport Education Model, dengan materi latihan kekuatan otot tangan, otot perut, dan otot punggung. Nah, dari itu saya membuat kelompok di mana yang menjadi panitia, yang di mana panitia itu terdiri dari pencatat, kemudian timer ya untuk melihat waktu pada saat pelaksanaan dan istirahatnya. Kemudian ada panitia yang mengontrol setiap gerakan dari setiap kelompok. Nah, yang saya jadikan panitia itu yang tidak berseragam itu. Kemudian agar mereka terlibat begitu maksudnya. Jadi yang tidak lengkap seragamnya saya libatkan untuk sebagai panitia, dan kelompok sebagai pesertanya yaitu yang lengkap bajunya. Nah, kemudian di posisi pembuatan kelompok pun simple, karena memang saya buat satu kelompok itu isinya 2 yang berpasangan. Nanti satu pasangan itu bergantian melakukan 3 gerakan itu. Nah, pada selesai pendahuluan semua sudah menyiapkan posisi untuk melakukan latihan. Nah, selanjutnya keterampilan. Jadi apa yang sudah saya lakukan di awal, kemungkinan nih pembelajaran yang efektif yang sudah saya temuin kondisinya saat itu bisa saya lakukan. Ini yang gambaran dari apa yang sudah saya alami. Nah, selanjutnya dari pada saat pelaksanaan ya, dengan berjalannya waktu
semua memiliki peran dan fungsi tanggung jawab masing-masing, baik secara panitia maupun peserta. Nah, peserta pun itu melakukan dengan 3 gerakan itu secara bergantian. Timernya juga disiplin, dia menyalakan waktu dalam waktu gerakan 1 menit, istirahatnya 2 menit. Kemudian begitu seterusnya, selesai setiap gerakan dicatat langsung juga oleh pencatat dari panitia. Nah, hasil dari rekapan semuanya itu, ya, kemudian apa yang kita lakukan, ya saya mengarahkan karena memang tidak ada istilahnya pembahasan sebelumnya. Langsung pada saat sebelum pelaksanaan pendahuluan itu langsung saya bagi seperti itu dan memberikan peran masing-masing, dan sambil jalan saya membimbing dan menuntun mereka untuk dalam proses penyelesaian tugasnya pada saat latihan inti itu, baik sebagai panitia, kemudian pada saat peserta menghitung, semua saya selalu mengontrol, mengikuti anak-anak kita. Dan dari gaya mengajar, metode SEM ini ternyata ada ketertarikan dari anak dalam proses dia melakukan itu. Jadi selesai kegiatan pendahuluan itu saya panggil satu-satu, baik yang melakukan, ya, menghitung dan panitia. Ya, dari sisi yang saat melakukan saya bertanya gerakan apa yang dia sulit lakukan. Kebanyakan dari peserta itu dia menyatakan bahwa gerakan sit up itu sulit dilakukan. Dan saya angkat sedikit dia bajunya, ternyata memang ototnya tidak kuat, kelihatan sekali tidak kuat. Jadi bisa diungkapkan oleh siswa, dan dia bisa ditunjukkan juga dengan bentuk ototnya yang tidak begitu kuat lah, kita lihat. Kalau kuat kan biasanya suspek dia. Nah, selanjutnya dari sisi ya, waktunya ya 1 menit ya. Kak Eko ya, dimaksimalkan ya, silakan. Oke. Jadi dalam posisi itu anak juga merefleksi diri. Jadi pada saat dia menjadi timer, apa yang kamu dapatkan? Kamu harus seperti apa? Dia jawab harus fokus. Nah, selanjutnya untuk menjaga variasi, strategi mengajar dan sebagainya itu memang SEM ini saya rasa bisa diterapkan dalam bentuk permainan, olahraga dalam bentuk permainan. Kemudian di akhirnya selanjutnya yang di tahap ketiga, yang tadi kan yang saya sampaikan sedikit what, so what, dan yang terakhir di tahap mengevaluasi dan masa depan, di mana evaluasi tinjauan kejelasan instruksi itu penting sekali dalam efektivitas umpan balik. Selanjutnya dalam posisi strategi kita mengajar, tinjauan beragaman strategi dan keterlibatan siswa juga perlu kita kontrol terus dan lihat apabila dia tidak menjalani proses sesuai dengan petunjuk yang sudah disepakati. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa tadi, untuk melatih otot. Tentunya dalam bentuk permainannya tujuannya adalah kita menguatkan otot masing-masing setiap gerakan yang sudah kita lakukan. Jadi itu dari presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin dalam proses ataupun dalam masukan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan mengenai aksi nyata, silahkan kakak-kakak dan kakak Fasil untuk memberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eko untuk presentasinya dari refleksi yang dilakukan. Jadi ada satu hal tadi yang menarik yang disampaikan oleh Kak Eko, yaitu terkait dengan bagaimana Kak Eko menggunakan
model SEM ya di dalam proses pembelajarannya. Dan ternyata berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Kak Eko, anak-anak cukup antusias ya, antusias di dalam kemudian dia mengikuti atau terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, itu maksud kita kakak-kakak. Jadi di dalam kegiatan refleksi ini ada hal-hal yang kemudian bisa kita praktekkan langsung di dalam proses pembelajaran kita, walaupun mungkin tidak bisa semua ya. Namun ada hal-hal yang kemudian itu yang kita jadikan sebagai awal mula, bagaimana kemudian kita mulai merubah proses pembelajaran di dalam kelas-kelas kita menjadi sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tentu saja apa yang menjadi acuan, ya tentu saja apa saja yang kemarin sudah kita didapatkan dalam proses pembekalan atau dalam proses pembelajaran kita selama ini. Baik, terima kasih Kak Eko untuk refleksinya. Selanjutnya saya persilahkan untuk orang ketiga, gitu, Kak Jainul. Silakan Kak Jainul. Jadi Kak Jainul tadi sudah berada di bawahnya Kak Eko. Silakan. Waktunya dimulai dari sekarang Kak Jainul. Terima kasih Kak Fasil, terima kasih sebelumnya untuk semua kakak-kakak. Mudahan kita dalam kondisi terus sehat, segar, dan bugar. Semangat. Amin. Semangat. Amin. Hei, Kak Nyat Hildan. wah upike. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Kak Fasil, saya on off kamera ini. Soalnya lagi sekolah ada kegiatan ini Kak Fasil. Alasan. Apa namanya hari ulang tahun sekolah kita di sini yang ke-70. Mudah-mudahan nanti ada yang ngucapin selamat nih. Selamat ulang tahun. Oke. Waktunya tinggal 4 menit. Alhamdulillah. Waktunya habis. Oke. Silakan untuk penyampaian saya ke Fasil, saya mungkin sedikit berbeda di pemahaman di refleksi kali ini ya. Dari dua rekan-rekan, dua kakak-kakak yang tadi yang lebih ke spesifik ke apa namanya praktik pembelajarannya, akan tetapi saya mencernanya di refleksi ini sedikit berbeda karena ketika saya pahami ini what ya, apa yang kita lakukan itu sebelum mempelajari mengetahui pembelajaran di modul 2.1 sampai 2.5. Yang kita tahu di 2.1 dan 2.5 itu membahas tentang keterampilan mengajar, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan SEM. Nah, itu. Terkait dengan refleksi di Watch, ya, memang setelah kita mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 ya, ada yang pernah kita laksanakan tapi ada juga yang belum kita laksanakan. Di Word ini contoh saya dulu misalnya pada saat pembelajaran PJOK tersebut ya, kita tidak pernah atau mungkin saya yang tidak pernah ya menggali kemampuan belajar siswa dulu atau pengalaman belajar siswa. Nah, itu yang saya cerna di situ ya, pikir flashbacknya seperti itu ya. Akhirnya setelah mempelajari modul kemarin 2.1 sampai 2.5, akhirnya saya ngambilnya di situ, di titik di situ tentang bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi pengalaman peserta didik kita terkait dengan materi apa yang akan kita pelajari di situ di Watch. Lalu di SWOT ya, di SWOT di situ di SWOT menjelaskan secara rasional keputusan yang ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Itu perintahnya. Saya berpikir di SWOT itu setelah saya merasa ada
yang belum saya lakukan seperti mengidentifikasi pengalaman belajar siswa. Akhirnya saya berpikir bagaimana cara saya untuk bisa mengetahui gaya belajar siswa saya, pengalaman belajar siswa saya. Nah, akhirnya bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Contoh, saya kebetulan kok sama ya sama Kak Nurul itu tadi, saya permainan kasti juga itu Kak Nurul. Ya. Modus saya niru nggak ada itu sengaja. Oh iya, maaf modus. Kalau modus. Ya itu, ya akhirnya bagaimana saya mendapatkan pengalaman belajar dari masing-masing siswa saya itu dengan cara menerapkan tes diagnostik berupa permainan yang dimodifikasi sehingga saya bisa merekam masing-masing siswa tentang pengalaman pembelajaran mereka terkait dengan materi bola kasti. Nah, lalu selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Forward ya. Apa yang harus saya lakukan? Di penerimaan kita kemarin di 2.1 modul 2.1 sampai 5 ada beberapa aspek yang menentukan ya pembelajaran itu bisa dikatakan efektif. Misalnya 1, tujuan pembelajaran harus jelas. Keterlibatan aktif murid, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemogresan dan tahapan atau pengembangan konten. Dan yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. 6, umpan balik. 7, komunikasi yang efektif. 8, penilaian dan evaluasi. Dan 9, keselamatan. Dari pemikiran saya, SWOT, ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya coba menerapkan apa yang sudah kita dapatkan di pembahasan modul tersebut dari yang 9 kriteria supaya pembelajaran PJOK itu menjadi efektif. Misalnya bagaimana? Ya itu salah satunya bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, yang terakhir kemarin juga saya mencoba seperti apa yang dilakukan oleh Kakak Eko tadi, menerapkan SEM atau Sport Education Model. Itu dari permainan atau materi yang saya lakukan, saya sisipkan metode SEM tersebut. Itu sedikit refleksi saya yang kesimpulannya di saya itu sekarang bagi kita menerapkan supaya kita mempunyai tujuan pembelajaran jelas dulu dan menerapkan metode SEM dalam penyajian materi kita pada saat pembelajaran PJOK. Mungkin itu saja dari saya, Kak Fasil, refleksi saya di modul ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jainul untuk refleksinya. Jadi terkait apa yang disampaikan oleh Kak Jainul tadi, secara sepintas memang ada kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh Kak Eko ya. Namun ada satu hal yang tadi kemudian Kak Jainul singgung, yaitu terkait dengan asesmen diagnostik. Di mana asesmen diagnostik tadi yang dilakukan oleh Kak Jainul itu ternyata memang menjadi salah satu bagian dari sebuah proses pembelajaran yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menentukan dari posisi mana proses pembelajaran itu kita mulai ya. Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Kak Jainul secara umum bisa kita dapatkan, ada hal yang kemudian sudah bisa Kak Jainul terapkan di dalam proses pembelajarannya, refleksinya dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Kak Jainul. Selanjutnya untuk yang keempat, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Oke, Kak Jainul sudah. Kak Cepi, oke silakan Kak Cepi.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil. Saya izin tidak menampilkan apapun karena memang tidak punya. Terus tuh di sini saya akan mencoba merefleksikan video pembelajaran yang saya kumpulkan kemarin pada tugas aksi nyata. Nah, yang pertama di sini adalah mengenai what. Saya cerita dulu. Sebenarnya ini cerita saja sebenarnya, tapi mungkin saya akan tidak terlalu menyinggung masalah teknisnya seperti apa. Kan di sini saya mengajar di kelas 7, yang dimana kelas 7 itu adalah peralihan dari SD menuju ke SMP, dan di sini pada saat pengambilan video pembelajaran ini adalah pertama kalinya saya bertemu sama anak-anak ini dalam proses pembelajaran praktik. Jadi sebelumnya saya baru bertemu 2 kali, kemudian di awal pertemuan itu setelah kita pulang dari PKG itu saya masuk mencoba berkenalan, kemudian memberikan asesmen secara keseluruhan menyangkut bagaimana mereka belajar PJOK di sekolah SD-nya masing-masing, kemudian materi apa saja yang sudah mereka terima, kemudian bagaimana mereka menikmati pembelajaran PJOK itu di sekolah, dan banyak sekali saya mendapatkan informasi-informasi dari anak-anak. Dan rata-rata di sana mereka menceritakan kalau misalnya di SD itu rata-rata mereka dibiarkan belajar PJOK tanpa dipandu secara khusus. Misalnya mereka cerita, biasanya kalian belajar di SD-nya seperti apa? Ada beberapa SD yang bilang, oh kalau kita belajar PJOK, kita bebas nih Bu Guru, mau main apa, main bola. Ada yang kalau ada yang tidak mau main, enggak apa-apa. Kemudian gurunya kemana? Cerita seperti itu. Pak guru kita atau ini kita ngerokok Bu Guru, atau guru kita di dalam atau apa. Jadi mereka tidak dipandu secara khusus. Kemudian pada saya tanya pada soal materi, mereka banyak sekali menyebutkan materi yang sudah diberikan oleh guru-gurunya, cuman zong, tidak ada yang mereka pahami sama sekali. Misalnya tentang permainan sepak bola, mungkin mereka dalam prakteknya lancar, tapi mereka tidak tahu sebenarnya permainan sepak bola itu apa permainan sepak bola, kemudian tekniknya seperti apa, itu mereka tidak tahu sama sekali. Nah, kemarin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran praktik. Yang pertama itu adalah permainan invasi, yang mana saya ambil adalah permainan bola basket. Kemudian pada saat saya menyusun RPP, saya merencanakan pembelajaran yang seperti ini, tapi ternyata pada situasinya dan kondisinya jauh sekali dari apa yang ada di pikiran saya. Mulai dari kondisi mereka, kemudian kondisi sekolah, yang sekolah kita juga lagi masa renovasi, kemudian semua peralatan entah hilang kemana. Kemudian saya waktu itu sama Pak Zainul bingung nih mau ngajar apa yang alat yang mau kita pakai. Kemudian saling berbagi. Pak Guru mau pakai apa? Saya mau pakai apa supaya kita bisa pakai sama-sama alat yang ada di sekolah. Kemudian saya mendapatkan bola basket, yang bola basket itu semuanya kempes. Tapi saya mikirnya kan yang penting mereka bisa bergerak, kemudian kalau bola kempes juga bisa dipakai hanya untuk sekedar lempar atau tangkap. Yang penting mereka memahami konsep dari pembelajaran teknik dasar bola basket itu seperti apa. Jadi saya masuk di sana itu untuk sebisa mungkin memanfaatkan aset yang ada. Nah, kemudian pada saat proses pembelajaran, melihat mereka yang mungkin pada proses pembelajarannya yang tidak tertata atau tidak disusun, agak susah. Mungkin kalau di video tidak terlihat ya, jadi yang diambil itu yang bagus-bagusnya aja. Tapi padahal pada saat praktek nyatanya di lapangan itu luar biasa kita untuk membawa mereka ngumpul, untuk membuat mereka bisa pemanasan, kemudian mereka mendengarkan instruksi, itu cukup melelahkan sekali. Kemudian
saya mencoba memberikan pemanasan yang bentuk permainan yang sederhana, tapi mungkin bisa mengakomodir mereka untuk bergerak secara keseluruhan. Kemudian kita berikan pemanasannya yang tidak terlalu lama, tapi mereka bisa dalam kondisi siap untuk melakukan pembelajaran atau masuk ke pembelajaran intinya. Kemudian di pembelajaran inti, sebelumnya sebenarnya saya sudah memberikan sebentar, tapi tidak sempat tersorot di kelas tentang materi bola basket itu seperti apa, tekniknya yang ada itu apa, teknik-teknik intinya itu apa, bagaimana cara melempar, bagaimana cara memegang bola, kemudian kita bawa turun ke lapangan. Nah, pada saat di lapangan, saya tidak bisa memaksa mereka untuk semuanya harus seperti ini, semuanya harus seperti ini. Jadi saya memilih proses pembelajaran atau model pembelajaran yang membiarkan mereka. Saya memberikan modul atau LKPD, kemudian mereka menganalisa sendiri, menanyakan mereka siapa yang pernah main bola basket atau siapa yang tidak pernah main bola basket. Jadi di sana saya mengharapkan mereka untuk saling berbagi, walaupun hanya cerita. Kemudian saya melihat ada 1 menit lagi ya. Kemudian ada dari mereka yang bisa mengoreksi temannya. Nah, untuk so what-nya, tindakan yang saya ambil tadi sudah nyambung sebenarnya antara what dan so what. Kemudian untuk no what-nya, saya mungkin tidak bisa menerapkan semua modul yang sudah kita pelajari pada saat satu pertemuan yang kemarin itu. Cuma nanti ke depannya saya akan mencoba terus mengevaluasi, kemudian memasukkan modul pembelajaran kita untuk dalam satu kesatuan pembelajaran supaya mereka bisa melakukan pembelajaran yang sebenarnya. Seperti itu saja cerita saya, Kak Fasil. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan dari Kak Fasil dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Cepi untuk refleksi dan berbagi ceritanya. Jadi dari cerita yang disampaikan atau refleksi yang diceritakan oleh Kak Cepi, ada satu hal yang kemudian menjadi poin juga yang bisa kita dapatkan, yaitu bagaimana Kak Cepi melakukan sebuah kegiatan menggali informasi ya kepada peserta didik untuk memastikan bahwa peserta didik itu kemudian nantinya akan masuk di dalam sebuah pembelajaran dengan nyaman. Karena memang tentu saja sebuah pembelajaran PJOK tidak akan bisa kita lakukan dengan baik itu ketika kemudian kita tidak mengakomodir atau menggali informasi terkait dengan hal-hal apa saja yang dirasakan atau pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah didapatkan oleh peserta didik kita. Di samping memang ada beberapa hal tadi yang juga dilakukan oleh Kak Cepi terkait dengan kegiatan refleksi pembelajarannya. Jadi terima kasih Kak Cepi untuk satu insight baru, pengalaman baru di mana bisa kita jadikan acuan bagaimana kita mampu untuk menggali ya informasi peserta didik atau mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau apa yang kemudian menjadi informasi yang kita serap untuk kita melakukan sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih Kak Cepi untuk informasinya. Kemudian selanjutnya ya, untuk yang kelima siapa? Kita tunggu siapa yang akan melakukan raise hand. Sudah ada 4 orang dari Kak Nurul, Kak Eko, Kak Jainul, Kak Cepi. Selanjutnya, baik Kak Sandika, silakan Kak Sandika. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Suaranya Kak Sandika mungkin kurang kuat. Oh iya Kak. Terima kasih Kak untuk waktunya. Baiklah, untuk refleksi produk aksi nyata yang kita lakukan kemarin atau yang saya lakukan kemarin. Di sini untuk refleksi what, so what, dan what. Yang pertama untuk untuk materi yang saya ajarkan kemarin kepada anak-anak untuk aksi nyata itu terkait materi gerakan dasar pada
pembelajaran lompat jauh, Kak. Kemudian hasil refleksi yang saya lakukan, yang pertama untuk WOT, dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, harus kita memperhatikan beberapa aspek-aspek penting di sini, Kak. Kemudian seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kemudian asesmen yang kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir juga kita harus memperhatikan aset-aset yang ada di sekolah kita supaya kita dapat menjalankan atau mencapai tujuan dari pembelajaran yang kita inginkan tersebut. Kemudian yang saya temukan dari proses yang kemarin, masalah yang saya temukan yang pertama itu terkait sarana, Kak. Ya. Sarana untuk pembelajaran lompat jauh di sekolah saya itu tidak memiliki bak lompat, ya, Kak. Kemudian untuk SWOT-nya bagaimana saya menanggulangi dari masalah tersebut, saya memodifikasi bak lompat itu dari matras, ya. Dari matras, kemudian memanfaatkan aset-aset yang lain juga sebagai penunjang dari pembelajaran. Kemudian memperhatikan asesmen yang kita lakukan juga. Kemudian juga dalam asesmen itu tetap kita memperhatikan atau saya memperhatikan indikator-indikator yang akan kita capai dari materi tersebut. Kemudian yang terakhir untuk know what-nya, dalam pelaksanaan pembelajaran kita harus tetap memperhatikan aspek-aspek penting dalam proses tersebut seperti tujuannya, kemudian prosesnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, dan yang terakhir kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didik kita supaya apa yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin itu saja, Kak, dari refleksi aksi nyata yang saya buat kemarin, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sandika. Kita juga mendapatkan sesuatu yang baru nih dari Kak Sandika, dari proses refleksi 3W yang dilakukan. Jadi di mana tadi Kak Sandika pada saat WOT itu dia mengidentifikasi ya kekuatan apa atau aset apa yang dimiliki oleh sekolahnya. Jadi di sana Kak Sandika tadi sudah dijelaskan mengambil materi lompat jauh, di mana kemudian namun dia tidak memiliki bak lompat, yang ada matras. Maka matras itulah yang kemudian dijadikan sebagai bak lompatnya. Itu adalah tindakan SWOT yang diambil oleh Kak Sandika. Kemudian dalam tindakan NOWOT-nya, bagaimana kemudian Kak Sandika memastikan bahwa di dalam proses pembelajaran itu, proses penilaiannya itu memastikan menggunakan asesmen yang otentik, begitu ya. Jadi bagaimana proses penilaian itu tetap dilakukan dengan mengikuti kaedah-kaedah daripada asesmen otentik dalam penilaian pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Sandika untuk informasi baru yang disampaikan terkait dengan model 3W dalam proses refleksi yang dilakukan oleh Kak Sandika. Selanjutnya, saya persilahkan, untuk kesempatan berikutnya untuk menyampaikan apa yang ingin dibagi dari Kak Heri. Silahkan Kak Heri. Ya, terima kasih Kak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini untuk refleksi saya setelah aksi nyata yang kemarin, yang pertama saya memetakan aset yang saya miliki dulu, sama seperti Kak Sandika yang ada di sekolah. Kebetulan sekolah juga tidak bisa ditempati, sudah 1 bulan yang lebih
sampai sekarang belum bisa ditempati, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil materi yang bisa saya gunakan di daerah, di lingkungan sekolah, sekitar sekolah, yaitu di taman, ya Taman Rinjani. Waktu kemarin saya mengambil materi lari sprint. Nah, jadi di dalam kegiatan tersebut saya mengadakan seperti biasa pendahuluan dengan pemanasan dalam bentuk permainan di sana. Terus yang selanjutnya saya menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan siswa belajar atau olahraga di tempat ini. Dan saya menemukan jawaban di sana, di rata-rata di siswa atau hampir semua siswa itu merasa senang. Kita senang olahraga di sini, Pak Guru. Nah, itu menjadi modal saya untuk melakukan pembelajaran hari itu. Yang kedua, untuk SWOT-nya, dalam proses pembelajaran tersebut, tindakan yang saya ambil itu di kegiatan intinya saya membagi kelompok sekitar 2-3 sesuai dengan video yang saya ambil kemarin, 2-3 orang di satu kelompok. Di sana saya membagikan mereka materi tentang bagaimana cara start dalam melakukan lari sprint. Nah, di sana saya kasih waktu untuk mereka membaca sekitar 5-10 menit waktu itu. Setelah itu mereka mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya, mempraktikannya dari apa yang sudah mereka baca dari materi yang saya bagikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, lanjut di NOWOT-nya, ternyata di sana saya menemukan kendala, ya. Ternyata di pembelajaran yang saya terapkan di sana, anak-anak masih banyak yang masih keliru dalam mengaplikasikannya. Mungkin itu yang perlu saya benahi di NOWOT-nya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang akan saya terapkan ke depannya supaya pembelajaran yang saya ajarkan, saya terapkan ke siswa itu lebih efektif dan tentunya menyenangkan kepada peserta didik. Kemungkinan ke depannya juga saya akan menerapkan ya student center learning dalam pembelajaran berikutnya juga. Itu untuk NOWOT-nya. Kurang lebih seperti itu yang sudah saya lakukan di aksi nyatanya, refleksi saya pribadi, Kak Fasil. Sangat harapkan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Heri untuk refleksi dari kegiatan praktek pembelajaran yang dilakukan. Jadi Kak Heri sudah mampu memaksimalkan aset yang ada, kemudian memperhatikan suara siswa, kemudian tadi saya mendapatkan informasi sekilas Kak Heri sudah memasukkan metode mengajar ya, kalau tidak salah tadi Kak Heri menyampaikan metode mengajar yang kemudian menjadi salah satu poin di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian bagaimana Kak Heri akan memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang juga masuk di dalam sebuah poin penting dalam proses refleksi pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Heri. Baik Kak Heri, untuk 4-5 poin dari proses refleksinya sudah mampu menggambarkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Heri sudah mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Heri.
Selanjutnya saya persilahkan untuk orang berikutnya. Silakan. Baik, Kak Irfandi sudah nyampe di rumah kayaknya ini Kak Irfandi. Silakan Kak Irfan. Terima kasih Kak Fasil. Ya, untuk refleksi video pembelajaran kemarin, jangan sengaja dari waktu. Nah, sebelum pembelajaran memang banyak hal yang saya dapatkan dari pertemuan kemarin. Nah, kemudian saya mencoba untuk berinovasi, ya, memasukkan segala informasi yang dapat saya dapatkan dari pertemuan kemarin. Salah satunya adalah mencoba untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya membagi siswa menjadi 3 kelompok karena itu pun dari hasil survei yang saya lakukan. Ternyata di sana ada 3 kelompok yang bisa saya temukan, yaitu kelompok visual, kemudian audio, dan kinestetik. Nah, berbekal dari informasi tersebut, saya mencoba untuk membuatkan konten pembelajaran. Nah, di sini untuk konten visualnya saya memberikan sebuah video pembelajaran yang sesuai dengan materi pada waktu itu, yaitu permainan sepak bola. Nah, kemudian untuk yang kinestetik kemudian saya memberikan sebuah gambar. Nah, kemudian di SWOT-nya memang dalam pembelajaran itu banyak sekali kendala yang saya temukan. Yang pertama di antaranya yaitu memang karena kondisi sarana yang sangat-sangat tidak ada. Karena selama ini memang kita belajar seadanya. Tetapi saya mencoba untuk melakukan pembelajaran ini dengan berbagai macam metode. Seperti diferensiasi, kemudian saya juga mencoba untuk memasukkan sport education model. Nah, di sana kita membagi peran siswa ini. Memang kalau dilihat dari video tersebut, beberapa anak ini termasuk yang perempuan ini kan hampir setengah dari yang laki-laki. Dan kebanyakan yang perempuan ini hanya sebagai panitia dan penonton. Nah, di sana juga siswa perempuan itu mencoba memberanikan diri untuk menjadi wasit, walaupun sebetulnya tidak mengetahui aturan, satupun aturan dia tidak tahu. Tetapi dia mencoba, dengan sedikit arahan saya berada di samping. Nah, kemudian untuk nawatnya, mungkin ke depannya perlu saya evaluasi hasil dari pembelajaran saat itu. Karena masih banyak sekali kekurangan yang saya temukan. Salah satunya memang kondisi lingkungan yang memang kurang mendukung. Kondisi yang tidak mendukung ini seperti yang memang berada di pinggir jalan, yang membuat anak tidak fokus. Kemudian dari sarana ini kita mencoba untuk mengadakan walaupun seadanya, dan itu pun kita memberikan tugas anak-anak untuk membawa sarana dari rumahnya. Dan yang terakhir untuk keterlibatan peserta didik. Untuk keterlibatan peserta didik ini saya merasa masih agak kurang karena anak-anak ini lebih fokus ke bermainnya, sehingga terkadang dalam pembelajaran anak ini kurang fokus karena memang minatnya sebagian besar anak-anak ini tidak sesuai dengan materi. Hanya sekedar itu mungkin Kak Fasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Irfandi. Ada satu hal tadi yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Kak Irfandi, yaitu terkait dengan isu sosial gender. Bagaimana Kak Irfandi tadi memberikan sebuah kesempatan yang sama kepada peserta didik yang perempuan begitu
untuk ikut terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang kita maksud kakak-kakak, bagaimana kemudian apa saja hal-hal yang kemudian kemarin sudah menjadi sesuatu yang kita pelajari bersama, itu mampu kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Sekali lagi, walaupun mungkin belum sempurna, begitu, walaupun mungkin belum semua hal mampu kita terapkan, namun paling tidak ada 2, ada 3, ada 4 hal, dan lama-kelamaan tentu saja menjadi semakin banyak hal-hal yang kemudian bisa kita masukkan di dalam kita memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi termasuk tadi Kak Irfandi menyampaikan bagaimana dia memfasilitasi sebuah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terkait dengan kemampuan belajar anak, ada yang visual, kemudian kinestetik, dan sebagainya. Jadi terima kasih Kak Irfandi, ada informasi dan insight baru dari refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kakak yang lain. Kita masih ada di nomor 8. Oke, kayaknya akan tepat kita selesai nanti di jam 9:45. Masih ada sisa waktu. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Tentu saja kita berharap apa yang disampaikan kakak-kakak ini menjadi sesuatu untuk kita bisa berbagi ya, kakak-kakak ya. Jadi kita dari 20 orang, mohon maaf berarti 19 ya, dari 19 hal-hal jadi fokus daripada concern kakak-kakak yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk refleksi bersama. Yang nantinya tentu saja kalau kita gabungkan menjadi sesuatu yang lengkap begitu ya kakak-kakak ya. Baik, silakan Kak Aan. Silakan Kak Aan. Kak Aan. Suaranya masih belum terdengar, Kak Aan. Masih belum terdengar, Kak Aan? Apakah hanya saya yang tidak mendengarkan suaranya Kak Aan? Semua enggak dengar, kita juga nih pas. Oke, Kak Aan. Kak Aan? Baik, bisa di open kamera mungkin Kak Aan sebelum supaya bisa kita berkomunikasi lebih baik. Suaranya belum terdengar Kak Aan? Mungkin apakah sekarang terdengar? Oke, sudah terdengar Kak Aan. Silakan. Oke. Terima kasih Kak Gani atas waktunya. Saya akan menyampaikan refleksi dari aktivitas aksi nyata yang telah saya lakukan di video kemarin. Jadi what adalah saya menganalisis dari diri saya sendiri bahwa selama ini saya mengajar ya hanya begitu-begitu aja tanpa ada aktivitas pembaharuan yang biasanya saya hanya mengajar dengan lebih dominan saya sebagai yang aktif itu saya sebagai gurunya daripada anak-anaknya. Kemudian saya juga melihat dari sekolah saya itu nggak punya lapangan apapun, hanya punya halaman, tetapi bola kami ada. Maka pada pertemuan kemarin saya mengajar materi bola basket yang saya modifikasi dengan poin materinya adalah passing dan pivot untuk kelas 9. Ya, terus kemudian so what? Akhirnya saya mencoba dari beberapa materi di modul yang telah kita pelajari, saya mencoba untuk menerapkan dan menggali lebih dalam bagaimana cara
mengajar PJOK menggunakan model pembelajaran discovery. Jadi pada saat itu saya mencoba cara yang berbeda supaya aktivitas pembelajaran itu tidak lebih banyak berfokus kepada saya, tetapi anak-anak yang menemukan sendiri. Ya, kemudian aktivitas yang saya lakukan adalah pertama seperti biasa penjelasan materi, kemudian game. Saya buat game tupai pemburu seperti yang sudah kita lakukan di aktivitas di luring kemarin itu, menarik sekali, suka anak-anak dan lumayan berkeringat di awal sebelum masuk materi inti. Nah, pada materi inti saya berikan sebuah permainan modifikasi berupa permainan bola basket, tetapi mereka hanya boleh menggunakan passing dan dribble. Saya izinkan dribble serta shooting. Nah, ringnya saya modifikasi menjadi anak yang berjaga dan memegang kun di balik begini, Kak. Jadi mereka akan memasukkan bola ke sana. Nah, yang bertugas itu adalah timnya. Jadi di gawang seberang itu adalah timnya sendiri. Nah, itu aktivitas itu sebelum dimulai saya berikan tugas kepada anak-anak sambil bermain, sambil temukan teknik-teknik apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk permainan ini supaya bisa maksimal. Lalu setelah itu saya buat aktivitas diskusi. Di sana saya berikan satu buah lembar kertas yang mana mereka akan berdiskusi satu kelompok untuk menemukan teknik-teknik dasar apa saja yang muncul dalam kegiatan itu. Sampai pada titik di mana mereka menemukan teknik yang bisa saya hubungkan menjadi pemberian materi pivot, yaitu ketika mereka passing dihalang-halangi oleh teman. Itu muncul dengan sendirinya. Luar biasanya setelah saya terapkan ini muncul. Kok bisa mereka munculkan, padahal dalam bayangan saya sebelumnya mungkin susah untuk menjelaskan pivot ini. Ketika mereka sudah bisa memberikan contoh kasus teknik dasar, yaitu menjaga itu, lalu masuklah ke dalam materi pivot itu, yaitu berputar pada poros kakinya untuk menghindari dari jangkauan lawan. Lalu saya coba dalam sebuah pembelajaran formasi pembelajaran penghalusan gerakan itu. Di situ di tengah-tengah juga saya hentikan, ketika mereka sudah mencoba saya hentikan, saya tanya evaluasinya kepada anak-anak. Apa yang menyebabkan tidak jalan? Apa yang menyebabkan, apa yang susah? Apa yang membuat mereka susah ketika melakukan itu? Di sana pembenaran gerakan terjadi. Kemudian setelah pembenaran gerakan terjadi itu, lalu kita coba lagi dengan formasi yang sama. Setelah itu ketika mereka sudah mulai mengerti cara kerjanya gerakan pivot itu, kemudian juga saya sampaikan kepada anak-anak bahwa aktivitas ini akan berbeda dengan aktivitas sebelumnya, yang mana apabila sebelumnya itu penilaiannya kita berpasangan, sekarang kita penilaiannya dalam sebuah game. Jadi game yang sama yang saya gunakan untuk menemukan tadi itu juga menjadi game penilaian otentik. Saya sampaikan bahwa kebenaran dalam melakukan itu ketika dijaga atau tidak dijaga itu menjadi bagian dari penilaian secara prosesnya. Hingga terakhir setelah selesai akan ada refleksi yang dari anak-anak juga yang melakukan. Itu know what, so what, dan so what-nya ternyata dalam proses pembelajaran tadi ada beberapa hal yang mungkin seharusnya bisa saya maksimalkan, seperti saya tidak menggunakan media apapun untuk memberikan kesempatan anak-anak menggali informasi lebih dalam. Seandainya saya menggunakan media internet, mungkin akan lebih bisa kena pembelajaran itu ketika mereka bisa melihat video dan sebagainya. Saya hanya memanfaatkan aktivitas mereka di lapangan saja untuk menganalisis gerakan apa saja yang bisa dihasilkan dalam aktivitas itu. Serta ada sebuah keadaan di mana di awal game penemuan itu ternyata kacau
karena saya mencampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu game bersamaan. Nah, maka pada akhirnya di penilaian otentik itu saya pisah perempuan lawan perempuan, laki-laki lawan laki-laki, dan hasilnya lebih baik. Itu mungkin refleksi dari praktek aksi nyata kemarin yang sudah saya lakukan, Kak Gani. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Kak Aan bagus. Jadi apa yang disampaikan Kak Aan bagus itu menjadi sesuatu yang saya melihatnya cukup kaya ya, cukup kaya dari sebuah pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Aan, dari awal bagaimana kemudian Kak Aan mencoba untuk menggeser paradigma pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada peserta didik, dengan Kak Aan tadi mencoba memandu sebuah pembelajaran itu menggunakan model discovery. Kemudian bagaimana Kak Aan kemudian di dalam proses memandu aktivitas gerak melakukan kegiatan penghalusan, ya. Kemudian bagaimana tadi Kak Aan melakukan sebuah kegiatan refleksi dari kegiatan aktivitasnya, kemudian melakukan sebuah penilaian yang otentik, kemudian di perbaikannya bagaimana kemudian Kak Aan akan mencoba untuk memperkaya sumber literasi-literasi yang lain di dalam proses memberikan informasi kepada peserta didik, dan juga tadi bagaimana Kak Aan sangat concern ya melihat proses pembelajaran itu mampu berjalan atau kondusivitasnya dilihat dari isu gender. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Kak Aan itu tadi di dalam kegiatan pembelajarannya itu cukup kaya. Jadi memang ini yang coba kita terus dorong, bagaimana di dalam sebuah proses pembelajaran kita mampu untuk memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan mengaplikasikan hal-hal yang kemudian sudah kita pelajari sebelumnya dalam kegiatan pelatihan ini. Baik, terima kasih Kak Aan. Sangat menginspirasi refleksinya. Selanjutnya dipersilahkan orang ke-9. Ada dari kakak-kakak yang lain atau peserta yang lain, silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit atau 25 menit lagi. Silahkan dimaksimalkan kakak-kakak. Ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan. Baik. Kita masih menunggu nih. Sebelum nanti saya minta kalau memang tidak ada yang berinisiatif untuk memberikan refleksinya terkait dengan, jadi tidak masalah ya kakak-kakak, seperti apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan proses pembelajaran yang kakak-kakak praktekkan begitu dari hasil pelatihan atau dari hasil informasi proses belajar yang sudah kita lakukan selama ini. Silahkan kakak-kakak. Kak Hildan mana ini? Tidur ya? Ini Kak Hildan dicari. Ini ayo dong. Ingin dengar refleksinya juga Kak Hildan. Tadi Kak Aan sudah dari SMP, kemudian Kak Irfandi dari jenjang SD, Kak Heri SD, Kak Sandika tadi dari jenjang SD juga sudah, Kak Cepi sudah SMP, Kak Jainul SMP, Kak Eko SMK, Kak Nurul SD. Ini yang SMA lagi nih, kayaknya belum nih. Dari Kak Kris. Kak Kris belum ini ya.
Catatan saya kayaknya belum nih Kak Kris ini. Iya. Kak Kris, ada Kak Kris? Iya Kak Fasil. Baik, silakan Kak Kris disampaikan. Berbagi saja Kak Kris, ringan-ringan saja kok, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan hasil dari refleksi pembelajaran kita. Ternyata saya satu pemahaman dengan Kak Zainul, di mana refleksi 3 tahap ini. Yang pertama, what itu adalah menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelum dikaitkan dengan pembelajaran sekarang. Jadi di sini refleksi saya masih umum nih, tapi kita skip saja, mencoba untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran yang saya lakukan. Jadi yang pertama adalah saya mengambil materi tentang permainan invasi, yaitu permainan bola besar, permainan basket gitu. Jadi yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan diagnostik sebatas mana atau bagaimana pengetahuan peserta didik mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan saya terapkan untuk pengambilan video aksi nyata tersebut. Nah, itu sudah saya lakukan. Kemudian selanjutnya di sini what saya ketahui sendiri bahwa kondisi yang sebelumnya, yaitu di mana pembelajaran yang saya terapkan itu belum maksimal atau belum efektif. Jadi di sini saya akan mencoba bagaimana untuk pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Itu dia. Kemudian SWOT-nya, apa tindakan yang saya lakukan? Saya menyuruh siswa untuk menggali informasi secara pembelajaran yang berdiferensiasi, gimana proses dengan membebaskan peserta didik itu untuk menggali informasi tentang materi yang akan saya sampaikan. Jadi di sini anak-anak boleh melihat dari YouTube, dari link-link atau jurnal yang ada. Kenapa saya tidak sajikan linknya? Supaya supaya materinya lebih luas dia temukan, tidak sama gitu. Jadi nanti pas di akhir, ya, masuk ke note-nya. Di sini, sebelumnya saya melakukan penilaian otentik. Penilaian otentik di sini, anak-anak akan melakukan penilaian per assessment nanti. Penilaian yang dilakukan oleh antar teman. Jadi, di mana permainan yang saya lakukan di sini adalah permainan yang dimodifikasi khusus untuk melakukan passing saja. Passing saja, tidak boleh melakukan dribble, supaya di dalam tujuan pembelajaran itu mengena, karena saya lebih fokus ke tujuan pembelajarannya itu adalah passing dalam permainan bola basket. Itu dia. Kemudian note-nya di sini, di akhir pembelajaran saya memberikan umpan balik apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran itu, teknik apa yang belum dikuasai peserta didik, kemudian menyamakan persepsi tentang materi passing tersebut. Jadi itu dia refleksi yang saya lakukan Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Kris Panji. Jadi apa yang disampaikan Kak Kris Panji tadi relatif sama ya dengan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, di mana tadi Kak Kris Panji sudah mencoba memberikan ya sebuah pendekatan pembelajaran yang mampu memfasilitasi daripada peserta didik kita, di mana tadi ada asesmen yang kemudian diagnostik yang dilakukan, kemudian bagaimana Kak Kris tadi mencoba memberikan sebuah kemandirian ya, jadi pembelajaran yang kemudian tidak didominasi oleh guru. Salah satu cirinya kemudian bagaimana peserta didik diberikan kebebasan
untuk menggali informasi atau mencari informasi terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian bagaimana tadi Kak Kris juga sudah menyampaikan proses umpan balik juga dilakukan di dalam proses pembelajaran untuk kemudian bagaimana peserta didik mampu untuk melihat sampai sejauh mana penguasaan keterampilan yang sudah dikuasai, hal-hal apa saja yang kemudian menjadi kesulitannya, bagaimana proses perbaikan itu dilakukan, jadi sudah dilakukan oleh Kak Kris. Jadi terima kasih Kak Kris untuk insight atau pengetahuan refleksi yang sudah dilakukan. Baik, kakak-kakak selanjutnya silakan. Kita masih ada sisa 9 orang ini, kita maksimalkan di sisa waktu yang ada. Kita sudah SMA sudah habis ini, SMA SMK ini sebenarnya kita ingin mendengar dari Kak Hildan. Kak Hildan, kita habiskan kakak-kakak yang mengajar di jenjang SMA SMK, ada 4 orang minus Kak Muhammad Yusuf ya. Jadi Kak Eko tadi sudah, kemudian Kak Kris sudah, tinggal Kak Hildan ini. Kak Hildan. Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak enak kalau nanti terdengar suara musik, tapi mudah-mudahan saya sudah minta tolong tadi untuk dikecilin karena memang betul untuk ada kegiatan gawe. Baik, terima kasih kakak-kakak yang lain sebagai penyemangat juga, penyempurna untuk bagi diri saya pribadi oleh dari kakak-kakak yang lain terkait dengan refleksi mulai dari apa yang disampaikan oleh Kak Fasil dan tidak jauh beda dengan apa yang kita pelajari di modul. Saya rasa seperti yang saya sampaikan di chat tidak jauh beda hasil refleksi yang kakak-kakak lakukan di sekolah dengan apa yang saya coba lakukan di sekolah pribadi saya. Salah satu contoh, banyak sekali hal yang saya dapatkan dalam kegiatan PKG PJOK ini terkait dengan model pembelajaran ini, itu, dan sampai kepada hal yang tidak saya tahu, watch, no watch, dan so watch, itu seperti yang disampaikan oleh Kak Inul, sampai watch-watch-nya saja dijelaskan apakah itu 2 watt, 4 watt, itu yang jelas itu sebagai gambaran bahwa semua pembelajaran yang coba saya dapatkan di PKG ini mencoba mempraktikkan di lapangan, ternyata aksi nyata yang coba saya lakukan setelah kemarin di awal pembelajaran tahun ajaran baru, saya mencoba menerapkan seperti yang tadi ada saya sampaikan di Kak Eko, ternyata sangat membuat minat belajar siswa yang dulunya saya coba mempelajari atau mengajar di kelas 12, minat belajarnya sangat kurang, yang terutama yang cewek. Nah, setelah kembali dari kegiatan PKG ini, saya mempraktikkan aksi nyata yang pembelajaran yang coba kita dapatkan di PKG ini jauh signifikan ada perubahan. Baik itu terkait dengan sarana yang kurang, kemudian apa segala macam. Ternyata disitulah model modifikasi kita dalam menguasai pembelajaran itu. Apa yang saya dapatkan di fasilitator atau wabil khusus dalam kegiatan PKG ini jauh sangat bermanfaat bagi pribadi saya. Kenapa? Karena dalam mengelola pembelajaran yang sarana prasarana tidak lengkap dan lain sebagainya, dengan model yang sudah saya dapatkan di kegiatan ini, itu sangat mendukung bagi pribadi saya dalam kegiatan itu. Itu sebagai aksi nyata saya dalam melakukan kegiatan refleksi, terutama wabil khusus permainan bola voli maupun permainan-permainan yang lain seperti yang tadi kakak-kakak sampaikan di tingkat SD, kemudian SMP, SMK, dan lain sebagainya. Saya rasa sama. Refleksi kita tujuannya hanyalah satu, bagaimana cara kita membuat peserta didik itu senang, kemudian guru juga dalam memberikan pembelajaran itu bisa mencapai sesuai dengan tujuan, dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi acuan saya dalam pembelajaran ini juga sangat bermanfaat. Itu saja refleksi secara singkat, walaupun ini agak umum, namun itulah
yang saya dapatkan dan harapannya mudah-mudahan kakak-kakak yang lain, kemudian calon diseminasi ini juga saya sampaikan kegiatan ini tujuannya seperti tadi Kak Hasan menyampaikan ini apa pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan-kegiatan ini adalah saya sampaikan kepada kakak-kakak yang lain. Bahkan 2 di antara guru olahraga yang ada di sekolah kami sampai bertanya, bagaimana apa sih maksudnya model pembelajaran ini kok beda sekali sekarang modelnya. Inilah model yang saya dapatkan dalam kegiatan. Oleh karena itu, mari bergabung, mari berdaftarkan diri dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BGP. Itulah sponsor yang saya lakukan sekaligus memberikan pembelajaran kepada peserta didik Kak Fasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hildan untuk refleksinya ya yang disampaikan secara umum oleh Kak Hildan. Baik, kakak-kakak, kita sudah ada di jam 21:43. Kita masih punya waktu 5 menit untuk melakukan sebuah wrap up ya, atau menarik kemudian benang merah, kesimpulan atau bungkusan daripada kegiatan refleksi yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin saya share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat kakak-kakak? Iya, baik. Jadi di dalam sebuah tugas kita dalam memfasilitasi sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana proses pembelajaran itu kita diminta untuk melakukan sebuah refleksi ya, refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, di mana di dalam refleksi 3 tahap ini kita mengulas kembali ada what, ada so what, dan terakhir adalah know what. Nah, adapun kemudian yang menjadi sebuah deskripsi ya, deskripsi yang tadi menjadi sesuatu yang oleh beberapa kakak-kakak itu sudah mampu ditunjukkan di dalam proses praktek pembelajaran yang dilakukan. Nah, di share screen ini lebih terlihat secara rigid ya, atau terperinci bagaimana sebuah proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu mampu menampilkan aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti yang ada di dalam kolom deskripsi. Yang pertama, misalnya dari kegiatan tahapan refleksi what, di mana kemudian di situ adalah kriterianya adalah bagaimana kita mendeskripsikan sebuah tindakan pengajaran yang kita lakukan. Adapun aspek yang kemudian menjadi fokus di dalam kriteria itu adalah yang pertama misalnya aspek instruksional. Bagaimana kita kemudian di dalam proses pembelajaran itu sudah ada tahapan memperagakannya, kemudian di awal kita lakukan misalnya dengan proses bagaimana kita menjelaskan, ya, kemudian bagaimana kita memberikan sebuah isyarat-isyarat, yang ini semua kemarin sudah kita lakukan kakak-kakak di dalam sebuah proses fasilitasi kegiatan luring kemarin. Kemudian bagaimana kita tadi masuk ke dalam konten ya, atau materi. Bagaimana kita tadi ada beberapa dari kakak-kakak yang sudah menyinggung terkait dengan metode mengajarnya. Kemudian bagaimana kemudian dari kakak-kakak sudah melakukan sebuah penghalusan misalnya di dalam proses keterampilan gerak begitu.
dan bagaimana kemudian tadi kakak-kakak sudah mampu men-setting ya sebuah lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman. Kemudian bagaimana kakak-kakak tadi juga sudah mampu memfasilitasi sebuah proses penilaian yang otentik. Dari kemudian tadi ada yang sudah menyampaikan melakukan proses penilaian di antara sesama temannya atau fair assessment. Kemudian bagaimana tadi juga kakak-kakak sudah menyinggung terkait kemudian dengan isu-isu sosial. Tadi ada isu gender, ya. Kemudian ada eksklusivitas di dalam sebuah pembelajaran PJOK. Nah, apa yang menjadi deskripsi daripada kriteria-kriteria dari tahapan refleksi what, so what, dan know what ini menjadi sebuah panduan untuk kita bersama bahwa sebuah pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu seharusnya mengandung unsur-unsur yang ada di dalam deskripsi tersebut, ya. Jadi kakak-kakak, itulah yang menjadi bungkusan kita di dalam proses refleksi kita malam hari ini, yang tentu saja mudah-mudahan kita semua berharap bahwa kegiatan refleksi ini mampu untuk kita jadikan sebagai penguat kembali, untuk meyakinkan kita kembali bahwa ternyata kakak-kakak sudah melakukan hal itu. Namun kemudian apakah yang dilakukan kakak-kakak itu sudah secara menyeluruh atau mungkin baru dimulai dari 1-2 hal, itu menjadi sesuatu yang kemudian harus terus kita berproses untuk mampu melakukannya dengan proses atau tahapan-tahapan yang lebih kaya, yang lebih banyak lagi. Semakin kaya, semakin banyak sebuah proses pendekatan pembelajaran yang kita lakukan itu, tentu saja itu semakin menguatkan bahwa pembelajaran itu akan berpihak kepada peserta didik kita. Baik, kakak-kakak, itu yang bisa kita atau saya sampaikan di dalam proses refleksi kita pada malam hari ini. Akhirnya kita sampai di akhir dan ujung daripada kegiatan pertemuan tatap maya kita pada malam hari ini. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak untuk atensi dan juga partisipasinya yang luar biasa. Kita akan bertemu kembali nanti di hari Jumat ya, kakak-kakak, di materi yang baru, yaitu komunitas belajar. Di sana nanti kita akan masuk lagi ke modul baru ya, kakak-kakak, modul 3. Dan tentu saja saya berharap bahwa kita semua tetap bisa menyelesaikan pembelajaran di modul 3 lengkap seperti saat ini. Baik kakak-kakak, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu untuk kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini, kita akan tutup dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kakak-kakak semua, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa lagi lusa. Baik, untuk itu saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil, terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Pada. Assalamualaikum. Apa nih?